Hai guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso, dan kali ini kita bakalan bahas lagi mengenai si Express.js. Nah, ini kita bakalan pakai yang namanya TypeScript untuk si Express ini. Kayak biasa aja ya, kita import Express-nya dulu. Nah, kita deklarasiin si konstantanya, gimana kita panggil fungsi-fungsi dari Express sama Express Looker, terus kita panggil portnya juga. Nah, di sini bedanya adalah kalau misalkan di Express TypeScript, kita harus deklarasiin dulu tipe kakaknya. Misalnya ini tipe kakak Express untuk yang request sama respon, kita deklarasiin dulu. Bisa aja sih kita describing langsung dari sini. Cuma karena kita udah pakai fungsi Express sama fungsi Express di sini, kita udah simpan dalam konstanta, ya udah kita nggak usah lagi, kita describingnya nggak perlu lagi, kita tinggal panggil tipenya aja. Sama aja hasilnya. Nah, lalu juga karena kita udah pakai TypeScript, kita perlu yang namanya untuk deskripsiin dulu nih tipe kakaknya sebelum kita bikin array kosong, array of object lah untuk menampung input kita. Istilahnya kita bikin boilerplate dulu lah. Kan sebelumnya kita udah nyimpen ke database-ku sebelumnya sempet. Nah, sekarang kita balik lagi buat nyimpen ke dalam si array of object. Nah, karena TypeScript, maka kita harus bikin boilerplate-nya dulu. Nah, tipe kakaknya apa nih? Tipe kakaknya dari interface ini, di post, nempel ke konstanta post. Tuh, nempel dianya. Nah, ID-nya number, title-nya string, content-nya string, kurang lebih gitulah ya. Ini isinya. Nah, lalu juga kayak biasa juga, kita perlu yang namanya express.json supaya bisa manipulasi kakak JSON lah ya untuk di request API nanti kan berupa JSON semua isinya. Terus URL encoding juga buat si API. Nah, ini kita pakai Rooker garis punyanya Rooker. Sebelumnya kita pakai app.get, app.post, app.gel, gelek masuknya. Nah, sekarang kita nggak pakai guang. Kita pakainya Rooker get, Rooker post, Rooker gelek. Kenapa pakai gituan? Karena kita bisa yang namanya dengan Rooker, kita bisa buat lagi ini menjadi V2, V3. Jadi bisa banyak penggunaan app doc use-nya dalam banyak Rooker kurang lebihnya gitu. Jadi kita bisa pakai banyak Rooker utama. Bisa lebih dari satu, lebih dari dua, yang isinya ya nantinya sama aja, pakai makeup get, post yang gelek juga. Itu kurang lebihnya. Kalau tanpa Rooker ya udah, kita cuma bisa pakai ini doang. Si makeup biasa aja. Tanpa bisa bikin jadi banyak lah. Maksudnya ini kan satu pad nih. Ini pad ini nyambung ke depannya gitu. Jadi API /v1 /post API /v1 /post juga kurang lebihnya gitu. Nantinya juga bisa dipakai, misalnya ini saya mau pakai buat punya database yang children, database buat yang adult, database buat male, database buat female, itu bisa juga kita atur di Rooker ini. Yang nanti isinya juga balik lagi agak makeup get, post dan gelek juga di masing-masing Rooker-nya. Nah, lalu di sini ada function repost. Ini dari mana? Ini dari sini. Makeup-nya. Kita udah bikin si Rooker-nya, habis itu jangan lupa karena kita pisahin si makeup-nya yang request response-nya ini, maka kita ya udah taruh di fungsi baru. Kenapa pakai function biasa bukan arrow function? Karena kalau misalnya aku pakai arrow function, maka aku harus yang namanya simpan fungsi itu, fungsi tanpa nama ke dalam konstanta. Kalau misalkan kita kebanyakan pakai variabel di dalam satu pemrograman, maka kurang lebih membebani memori lah, lumayan makan memori, sehingga agak baiknya ya kita pakai fungsi biasa aja buat nambahkan memori intinya. Lagi fungsi biasa ini agak yang namanya untuk kita namanya kan CRUG, ya udah klik update gelek.
aku pakai aja req, delete gitu, karena pakai nama standarnya aja CRUD. Ini di sini function req post. Karena pakai TypeScript, balik lagi kita harus yang namanya nempelin juga nih. Istilah aku nempelin ya. Nempelin tipe gaka-nya ke dalam si parameternya. Pokoknya agak tipe gaka, agak si variabel, tipe gaka variabel, tipe gaka ke si ya kurang lebih gini gitu lah, ini kan parameter nih. Tempelin terus, kurang lebih gitu, namanya TypeScript. Kita harus benar-benar deklarasiin si tipe gaka-nya, sehingga nggak ada yang namanya kemungkinan buat ngebug cuma gara-gara salah tipe gaka. Ya, itu berfungsi juga, nanti database kan harus sesuai sama di programnya juga. Makanya kalau JavaScript ini cukup rawan. Lalu ini juga kita balik lagi ke sini. Jika make req post, artinya jika nge-get si postnya, ngambil si postnya dari mana? Dari si array tadi nih, array sini, array of object. Gimana caranya? Jika pastikan dulu, validasi dulu pastinya di backend. Ini array bukan. Kalau bukan array, maka kakaknya kosong. Kakak masih kosong, nggak boleh. Ini panjangnya lebih dari 0 nggak? Atau panjangnya sama dengan 0 itu. Kalau panjangnya sama dengan 0, ya nggak boleh. Kakak masih kosong, itu kurang lebihnya. Pokoknya nggak boleh itu. Kalau misalkan sama dengan 0, harus lebih. Nggak mungkin juga. 0, kan nggak mungkin kan kalau panjang array. Ya sudah, jadi sama dengan 0 aja. Mungkin lebih aman, kurang dari 0 kali ya, lebih aman ya. Cuma rata-rata pakai sama dengan 0 ya udah, nggak apa-apa. Begini mungkin. Lebih aman. Nah, juga di sini request statusnya oke, berhasil tampilkan kayak biasa aja. Terus create post, jika bikin post gimana caranya? Jika lihat dulu request baginya agak nggak? Jika kalau lihat request baginya agak, maka jika lihat lagi tipenya objek bukan. Tipe request baginya. Nah, request baginya kalau bukan tipenya objek, request bagi kan no objek kan. Kita mesti gas cutting dulu. Ya udah, hasilnya kan objek pasti. Kalau bukan objek, berarti kan kosong kan, nggak ada. Juga berarti nggak ada request bagi. Dan seterusnya lah intinya. Kalau kickernya nggak ada, mungkin nggak ada juga gagal. Kalau misalnya lalu sampai nah ini dia. Jika tentuin ID-nya, nih ID dari si postnya, ID dari postnya ini kita dapat dari panjangnya si post. Panjang gakanya berapa nih? Oh, panjang gakanya misalnya kan dari 0 kan. Enggak. Sorry. Panjang gakanya misalnya gakanya gua giga. Maka ya udah kita tambahin 1 aja. Jadi kita pakai gaka keempat gitu. ID-nya 4, kurang lebihnya gitu. Simple aja. Lalu juga title konten kita masukin ke dalam konstanter creator post. Kita push. Jadi hasilnya yaitu hasil. Ini respon JSON-nya. Kita delete. Gimana cara delete-nya? Ya udah, request respon sama aja. Dikasih deklarasi tipe gaka. Lalu agak nggak sih request params-nya? Kalau nggak ada, ya jangan kasih respon. Nggak ada request param. Nah, sekarang yang paling penting, kan ID-nya itu gak request param berupa yang namanya string. Pasti ground string, nggak mungkin yang lain. Maka dari itu harus diparse dulu ke integer. Nah, setelah diparse ke integer, kita harus pastiin lagi. Siapa tahu aja usernya iseng itu masukin SQL injection. Nah, kita harus pastiin ini numbernya beneran angka nggak? ID-nya. Kalau bukan, gagalin. Kalau is finite ini berarti kemasuk of number, terus kemasuk yang string,
Kalau masuk boolean semacamnya ini is finite nih. Nah, terus parameter ID-nya berapa nih? Kalau misalnya aku bikin false ID, berarti 0 masuk salah. Kasih apa kok aja agak parameter 0 kan kita nggak tahu. Makanya ya udah kurang dari 0 kalau bikinku. Harusnya gua. Oh sorry, lebih dari 0 gitu. Lebih sama dengan 0. Harus lebih dari 0 gitu. Kalau dia nggak lebih dari 0, ya udah gagalin gitu. Lebih sama dengan 0 gitu. 0 ke atas, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih sama dengan 0, sorry. Nah, define post juga sama nih. Nah, jadi di select post, kita mesti ngelakuin seperti ini dulu sebentar. Baterai habis. Oke, maaf. Baterai habis. Nah, jadi setelah kita lakuin deklarasi yang panjang di atas, maka kita cari dulu nih. Kan kita dapat ID, kali dari parameter. Kita harus samain. Pakai fungsi, pakai yang namanya perulangan find. Cari dong yang namanya ID dari si post ID ini. Post ID-nya berapa? Misalnya post ID-nya 1. Sama nggak sama yang parameter dimasukin? Oh, sama 1. Ya udah, berarti ketemu. Berarti langsung masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam bawah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, nggak sama lah. False. Berarti kan nggak ada. Isinya nggak ada. Maka post nggak ditemukan. Berarti nggak sama. Nah, terus juga ini kalau harus di filter juga. Di filter juga nih. Jadi kita mesti ambil data dari si postnya, terus kita filter. Yang mana data dari post itu yang nggak mengandung ID dari post ID. Itu. Nih, kita filter berdasarkan post ID ini yang nggak sama dengan sama parameter yang kita masukin. Gini, di linknya, di tag-nya lah. Itu kan parameternya itu nggak sama. Jadi kita pilih data yang gimana bebas dari si ID ini. Ya udah, kan hasilnya sama aja kan. Berarti datanya emang udah kebuang, nggak ada gitu. Meskipun secara praktek ya itu nggak membuang seutuhnya. Kurang lebih cuma ngefilter doang, ngefilter masukin lagi gitu. Jika buang semua, filter masukin lagi. Itulah kurang lebihnya. Gimana cara ngeliatnya? Ya di sini. Kan recurrent. Itu kalau misalkan nggak sesuai, ya recurrent. Nah ini dia salah lagi. Nah, ini harus seperti ini. Nah, oke. Kalau misalnya array-nya bukan, kalau post ini bukan array, nah guys ini. Kalau postnya bukan array, kan postnya juga lengthnya 0. Dari si array of object yang di atas itu tuh. Maka kakaknya masih kosong itu. Nah, setelah itu, gimana caranya kita bisa ngosongin satu array terus masukin lagi array yang udah di filter? Caranya, kita bisa splice dulu nih. Kita splice 0. Kita splice 0 sampai panjangnya si kakak post. Si array post, sorry. Jadi 0 sampai panjangnya array post. Terakhir berapa? Misalnya panjang kakaknya agak 3. Ya udah, 3 kakak dihapus sama dia. 3 kakaknya dihapus, dicomot pakai splice, lalu dimasukin filter post pakai fungsi split operator. Maksudnya apa? Ya ini kan array. Langsung digabung array-nya. Itu ngegabungin array lah intinya. Itu guys. Array gabung array gitu. Fungsi split operator. Nah ini berhasil dihapus. Itu guys. Nah lalu jangan lupa error root-nya. Kalau misalnya nggak ketemu, yang 404. Terus
Di portnya saya kasih ASCII biar keren. Nah gitu, kurang lebihnya lah. Perkenalan singkatnya dari si KAKS pertama ini, si project pertama. Nah, di KAKS pertama ini kebetulan aku belum pisah-pisah. Aku sengaja supaya nggak pisah-pisah, jadi aku cukup ngerti, oh alurnya kemana. Nah, habis itu baru di sketch si KAKS keduanya nanti, yang pakai shopping cart, aku pakai pemisahan nanti. Aku pisah-pisah foldernya. Jadi ada dua versi, yang satu versi yang gabung, yang satu lagi versi pisah itu. Karena aku pastiin dua-duanya jalan. Kenapa ini bisa jalan? Ya karena balik lagi si hooknya cuma satu, hook utama masuknya, hook utamanya cuma satu nih. Hook utamanya cuma satu, mengandung hooker ini. Kalau misalkan hookernya dua, ya nggak mungkin kalau saya pakai hooker juga. Namanya harus export default. Export defaultnya namanya dibedain itu. Nah, berarti kesimpulan kalau emang bener-bener mau disatuin jadi satu folder, ya agak susah. Kemungkinan ini namanya akan diubah nih. Disimpan dalam konstanta dulu, baru ini diubah mungkin. Kan semacamnya gitu. Nggak efisien, mungkin langsung pisah aja sekalian. Tuh guys. Karena baru satu hooker utama, jadi masih aman harusnya. Dan sekarang waktunya pengangguran. Yang ini aku udah nyalain ya. Tuh. Ini heroin aja warningnya. Soalnya ini masalah di ekspor modul ya. Jadi ini nggak bisa pakai type modul. Karena key config-nya kan pakai CommonJS. Sedangkan di sini pakai yang namanya sedangkan kita ekspornya pakai impor IS6. Nggak bisa. Istilahnya di sini type-nya masih CommonJS juga itu. Di sininya nih masalah di sini. Aku ganti jadi IS6 nggak jalan. Langsung hancur. Gitu. Kurang lebihnya masalah garis tadi itu yang aku temuin. Nah, sekarang moment of truth-nya ini aku lihat dulu ya. Aku ambil kakaknya dulu. Nah, ini sama ya. Kakak harus tampilkan. Terus juga kita pakai post. Kita send. Misalnya kalau kita buang, hanya kosong. Nggak boleh kosong. Kalau misalnya tipenya angka, kalau angka salah. Oke guys, ternyata masih masuk ya guys ya. Nah, oke di sini harus validasi lagi berarti. Misalnya if ini coba harus jalan. If type of cycle nggak sama dengan string, lalu ini juga type of content nggak sama dengan string. Error nih. Expected. Nah, type of denger nggak? Karya. Oke, harusnya udah benar. Harus angka. Harus berupa string. Coba ya. Kita bisa itu lagi. Harusnya dia nggak mau. Back request ya guys ya. Aman berarti ya. Berarti emang harus ditambahin lagi validasinya. Harus berupa string gitu. Lebihnya. Itu guys.
Kalau kosong kan dia nggak mau. Tuh, nggak boleh kosong. Itu aja sih guys. Nah, ini yang gokaks yang pertama. Oh ya, ini post. Abis itu jangan lupa soal gilek. Terus ini gilek kita bisa pakai sini aja. Ini kan tadi kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu post 1. Nah, ini saya mau buang yang 1. Kita gelek. Oke. Kakak berhasil dihapus. Sekarang kita lihat lagi. Harusnya ada oktannya. Sorry. Nah, kosong. No content. Itu guys. Itu adalah tugas pertama. Jadi kita harus buat yang namanya CRUB tapi nggak pakai update. Cuma ini aja. Dan harus dipisah-pisah lah nantinya. Kurang lebih gitu guys. Thank you guys udah nonton dan sampai jumpa di tugas kedua. Bye.